Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran, Direktur Pupuk Indonesia, Direktur ID Food, serta Direktur RNI yang saya hormati, saya banggakan. Ucapan selamat ulang tahun buat Pak Menteri, semoga panjang umur dan bahagia selalu, serta selamat atas diraihnya profesor kemarin. Mencermati kondisi saat ini, fenomena yang terjadi tentang kelangkaan pangan strategis nasional kita di masyarakat, ini yang membuat kami merasa prihatin, Pak Menteri. Dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana rakyat kita juga dihadapkan COVID yang belum berhenti juga, belum di wilayah saya kemarin terjadi banjir bandang yang luar biasa, ini membuat keprihatinan yang mendalam, sehingga alhamdulillah pimpinan memiliki komitmen agar bagaimana persoalan pangan strategis yang langka di masyarakat ini bisa mencari solusi yang tepat serta bijak untuk bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan dalam hal ini mungkin kami juga memberikan apresiasi ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan sudah dibaca terhadap dokumen yang disampaikan mengenai prognosa neraca komoditas pangan strategis serta beberapa upaya yang akan dilakukan baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, hanya saja yang ingin saya tanyakan, apakah dari prognosa neraca komoditas yang disampaikan beberapa 4 item yang di sini dijelaskan bahwa stok ini diasumsikan tidak ada, apa yang akan diupayakan nanti di beberapa item ini, 4 item yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian, karena kalau melihat di keterangan ini tidak ada bagaimana upaya yang akan dilakukan agar 4 stok item tersebut bisa ada ya, sehingga untuk mencapai stok di menghadapi bulan Ramadan ini kita tidak ragu-ragu ya, dan yakin dan percaya, serta adanya kegiatan yaitu mengenai gelar operasi pasar. Yang ingin saya tanyakan ini di waktu yang kapan, karena ini menjelang 10 hari kita akan menghadapi bulan puasa. Nah, untuk itu kita juga dari kementerian bisa menggandeng kami di masing-masing dapil dalam rangka operasi pasar agar kami juga ikut berbuat lah, menjawab terhadap persoalan yang ada saat ini. Dan kalau melihat dari pembangunan pertanian, Pak Menteri, tentu ini harus didukung dari 3 sisi, yaitu bagaimana penguatan dari sisi anggaran, yang kedua penguatan dari sisi regulasi, dan ketiga adalah penguatan dari sisi kelembagaan. Saya ingin mendalami Pak Menteri dan butuh keyakinan apa yang sudah Pak Menteri sampaikan melalui dokumen ini, bahwa sudah dilakukan mapping, terus juga bagaimana memberikan solusi yang tepat. Dan saya ingin lebih percaya lagi dengan kondisi APBN kita untuk Kementerian Pertanian yang hanya diberikan 14 triliun. Pak Menteri apakah mau mengakomodir semua melihat dari solusi yang diberikan? Apakah sanggup dan mampu dengan kondisi anggaran yang minim tersebut? Ini yang kami butuhkan. Terus dari sisi kelembagaan, melihat kondisi saat ini, bagaimana peranan kelembagaan Bulog dan BPN. Di sini saya melihat ada kekosongan kewenangan terhadap peran dan fungsi penugasan dari kelembagaan. Ini juga yang harus segera dibicarakan lah secara serius antara BPN dan Bulog. Nah, kalau saya mendorong lebih baik Bulog gitu, yang untuk bisa melakukan stabilisasi stok barang dan harga untuk pangan nasional kita. Karena kalau melihat perkembangan BPN juga sampai saat ini kan belum ada action. Ini yang kami tidak merasa percaya kehadiran BPN untuk bisa melakukan stabilisasi pangan dan harga pangan untuk rakyat kita. Masih lama? Satu lagi ya, kaitan dengan regulasi. Kemarin kita itu kan mendapatkan aspirasi dari beberapa asosiasi
yang intinya adalah untuk bisa bagaimana mendorong ataupun mengevaluasi terhadap Undang-Undang 18 tahun 2009. Yang saya tahu, Undang-Undang 18 ini kan sudah dilakukan perubahan, yaitu Undang-Undang 41 tahun 2014. Dan Undang-Undang 41 juga sudah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Ciptaker. Nah, pertanyaannya, dari beberapa undang-undang dilakukan pembaharuan, sudah melakukan apa di internal Kementerian Pertanian supaya rakyat kita, khusus peternak kita, tidak salah persepsi nih, tidak salah pengertian. Mereka berharap banyak pemerintah ini hadir sebagai regulator. Ini yang ingin saya tegaskan. Dan terakhir, kaitan dengan subsidi pupuk. Kalaupun pemerintah kita membuat kebijakan mencabut subsidi pupuk, apa yang akan diberi nilai insentif untuk para petani kita? Yang seharusnya pupuk itu kan harusnya diberikan secara cuma-cuma subsidi kepada petani kita. Akan tetapi karena kebijakan yang akan diambil adalah mencabut subsidi itu. Cukup Mbak Nuwaini, waktunya sudah lebih dari 5 menit. Iya. Karena tadi Baik. sesuai kesepakatan apabila bisa kita 15.30 kita selesaikan, apabila tidak kita Ya, perpanjang. baik. Ya, mungkin Ya, itu terima aja. kasih. Ya, Pak Ketua, cukup saya kira. Silakan Kiki. Ya, makasih.